Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 432. Postur Qiyun meringkuk di sofa terlihat sangat lucu, dia memang sedikit takut bertemu Han Xian sekarang, karena dia khawatir Han Xian akan menyebutkan hal-hal yang membiarkannya pergi, jadi dia ingin tinggal di rumah ini, satu-satunya cara adalah menghindari membahas masalah ini dengan Han Xian, yang terbaik adalah tidak bertemu. Tapi Han Xian memiliki kuncinya. Jika dia ingin pulang, dia bisa membuka pintunya saja. Mengapa dia mengetuk pintu? Qiyun mengambil langkah ringan, berjalan ke pintu, melihat orang yang datang melalui mata kucing, ekspresinya langsung berubah, dari berhati-hati menjadi dingin. Kenapa kamu di sini? Membuka pintu dan melihat Dong Hao, Qiyun bertanya dengan dingin. Nona, aku hanya ingin bertemu denganmu, kata Dong Hao. Qiyun berkata dengan dingin, saya tidak ada hubungannya. Anda tidak perlu datang dan melihat saya. Saya akan menelepon Anda jika Anda memiliki pesanan. Dong Hao datang ke sini sepenuhnya karena dia merindukan Qiyun. Dia tahu bahwa Qiyun adalah mengobati Han San sekarang, perasaan Qian tidak bisa melepaskan diri, dan dia berharap penampilannya bisa membuat Qiyun tenang. Untuk waktu yang lama, Dong Hao berpikir bahwa Han Xian tidak layak untuk Qiyun melakukan begitu banyak untuknya, dan Qiyun hanya ingin menggunakan Han Xian untuk memecahkan masalah keluarga Qi, dan tidak boleh menaruh perasaannya ke dalamnya. Nona, saya tidak ingin Anda terluka karena ini, dia tidak sepadan. Dong Hao berkata, dia sangat menyukai Qiyun, dia menyukainya sejak dia masih kecil. Tetapi ketika dia mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada Qiyun, dia ditolak dengan kejam, tetapi meskipun demikian, Dong Hao tidak menyerah. Apakah itu sepadan? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Dong Hao, jangan lupakan identitasmu, dan tidak ada yang bisa memaksakan hal-hal seperti perasaan, hanya karena kamu menyukaiku bukan berarti aku harus menyukaimu, hanya seperti saya dia menyukainya, tetapi dia tidak menyukai saya. Qiyun mengatakan bahwa Dong Hao memiliki perasaan yang mendalam untuknya, tetapi Qiyun tidak merasa bersalah karena menolak Dong Hao, karena dia berpikir hal-hal seperti perasaan tidak boleh diculik, tidak untuk mengatakan satu pihak jika Anda menyukainya, Anda harus mendapatkan respon dari pihak lain. Dong Hao menundukkan kepalanya tanpa daya. Keracunan Qiyun semakin dalam masalah ini, dan dia hanya bisa melihat semua ini terjadi tanpa daya, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Nona, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu akan terluka dalam masalah ini? Dong Hao bertanya. Bahkan jika aku memar dan memar, aku tidak akan menyesalinya. Jika aku tidak berusaha dan bekerja keras, siapa yang akan tahu bagaimana ini akan berakhir? Qiyun berkata dengan tegas, meskipun dia tahu betul betapa rampingnya ini. Harapannya adalah, tetapi dia tahu lebih baik bahwa menyerah akan membuatnya lebih menyesal. Tidak ada yang lain, pergi saja, jangan datang ke sini untuk menemukanku di masa depan, aku akan memberitahumu jika sesuatu terjadi. Setelah Qiyun selesai berbicara, dia menutup pintu dan kembali ke sofa di ruang tamu. Ketika Dong Hao menutup pintu, ekspresinya menjadi sangat ganas. Dia sekarang benar-benar ingin mengakhiri hidup Han Xian dengan tangannya sendiri. Hanya dengan cara ini, Qiyun tidak akan terluka karena dia, tetapi dia tidak berani melakukannya. Han Xian khawatir, keselamatan keluarga Qi, sekarang hanya dia yang bisa membantu keluarga Qi, bahkan jika Dong Hao tidak mau mengakuinya. Han Xian, aku akan membunuhmu cepat atau lambat, kata Dong Hao dengan enggan. Di sebuah perusahaan desain, Kiran sudah mulai sibuk bekerja di stasiun kerjanya sebelum pergi bekerja. Dia bahkan belum sempat makan stik adonan goreng susu kedelai. Ini adalah rutinitas kerja normalnya. Satu-satunya cara adalah bekerja keras,
dan hanya setelah bos melihat nilainya, dia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan status quo. Kiran, sangat sulit bagimu untuk datang sepagi ini setiap hari. Setelah rekan-rekan dari perusahaan datang untuk bekerja satu demi satu, seorang gadis dalam gaun centil berjalan ke Kiran, dan senyum tipis di wajahnya penuh dari kedengkian. Saudari Ting, saya pendatang baru, jadi tentu saja saya harus bekerja lebih keras. Kata Kiran, nama saudari Ting ini adalah Huang Tingting, seorang karyawan lama perusahaan, dan memiliki hubungan dekat dengan bos. Hampir semua orang tahunya dia berselingkuh dengan bos, jadi dia di perusahaan, dan tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Jika dia tidak menyukai seseorang dan meniup bantal ke bos, orang itu akan dipecat keesokan harinya. Ngomong-ngomong, bos memintamu untuk bernegosiasi dengan Ruoshui Real Estate. Bagaimana kabarmu? Kamu belum pergi? Tanya Huang Tingting. Dia sengaja mengatur masalah ini dan tidak pernah memikirkannya sejak awal. Huang Tingting akan berhasil, hanya mencari hal seperti itu untuk mempersulit Kiran. Akan lebih baik jika Kiran bisa dipecat secara adil. Alasan utama melakukan ini adalah karena Kiran tampan, dan penampilannya yang polos sangat menyenangkan bagi pria. Huang Tingting takut jiwa bosnya akan terpancing olehnya, yang akan memengaruhi statusnya di perusahaan. Saudari Ting, saya belum siap. Kiran berkata, untuk masalah ini, dia mengumpulkan banyak informasi, dan berharap ketika dia cukup beruntung untuk bertemu Zhong Liang, dia bisa menemukan lebih banyak tawar-menawar untuk didiskusikan. Kerjasama. Bersiap? Huang Tingting tersenyum dingin dan berkata, apalagi yang perlu kamu persiapkan? Ganti saja pakaianmu dan pergi menemui Zhong Liang dengan cara yang lebih seksi. Tidakkah kamu mengerti ini? Kiran terkejut. Ketika dia pertama kali memasuki tempat kerja, dia benar-benar tidak mengerti cara-cara bengkok ini. Pada saat ini, ketika bos tiba di perusahaan, Huang Tingting menyambutnya dengan senyum menawan, dan keduanya langsung pergi ke kantor. Kiran menghela nafas dan terus mengatur dokumen. Seorang rekan yang biasanya tidak menyukai gaya Huang Tingting, datang ke Kiran dan berkata dengan lembut, Kiran, saya pikir Huang Tingting ini sengaja menargetkan Anda. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda melakukan hal yang begitu penting? Dan Ruoshui, bagaimana bisakah perusahaan dengan real estate sebesar itu bekerja sama dengan perusahaan kami? Kiran tahu bahwa Huang Tingting mempersulitnya, tetapi karena ini, dia ingin membuktikan dirinya. Meski peluangnya kecil, bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk berhasil, bagi dia juga merupakan tantangan bagi diri sendiri. Apa yang dia maksud dengan membuatku berpakaian seksi barusan? Kiran bertanya dengan bingung. Rekan itu menghela nafas, sedikit iri dengan kemurnian Kiran, berpikir bahwa ketika dia pertama kali meninggalkan universitas, dia tidak mengerti apa-apa, tetapi di tong pewarna besar masyarakat, dia telah lama kehilangan niat aslinya. Dia ingin kamu merayu Zhong Liang dengan kecantikan, tidakkah kamu mengerti kebenaran yang begitu sederhana, kata rekannya. Kiran memandang rekannya dengan heran, dia tidak akan pernah melakukan trik kotor seperti itu. Pada saat ini, telepon rumah di tempat kerja Kiran berdering, itu adalah panggilan telepon internal dari perusahaan. Setelah berdering, kemungkinan besar bos sedang mencarinya. Setelah mengangkat telepon, bos meminta Kiran pergi ke kantor. Rekan itu hanya bisa menatap Kiran dengan kasihan, dan berkata, sepertinya Huang Tingting mengatakan sesuatu kepada bos lagi, tolong mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Kiran mengambil dokumen yang telah dia atur dan berjalan menuju kantor. Membuka pintu kantor, Kiran menemukan bahwa Huang Tingting tidak terburu-buru mengatur kerahnya, seolah-olah dia baru saja membuka kancingnya. Huang Tingting tidak peduli bahwa masalah ini ditemukan oleh Kiran. Bagaimanapun, hubungannya dengan bosnya terkenal di perusahaan, dan dia bangga akan hal itu.
Kiran, kamu belum pergi ke Ruoshui Real Estate. Apa yang terjadi? Apakah kamu begitu ceroboh dengan apa yang aku katakan? Bos bertanya pada Kiran dengan nada tegas. Kiran dengan cepat mengeluarkan dokumen dan menjelaskan kepada bos, "Bos, saya masih memilah-milah informasi perusahaan, dan saya berharap untuk menangani masalah ini dengan persiapan yang lengkap." "Yakinlah, bos, saya tidak akan mengecewakan Anda." Huang Tingting mendengar setelah mengatakan ini, dia berkata sambil mencibir, "Kiran, kamu benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri. Kamu telah memilah begitu banyak hal yang tidak berguna. Apakah Zhong Liang tega melihatnya? Saya pikir Anda hanya menunda waktu dengan sengaja. Kiran, Anda harus pergi ke Real Estate Ruoshui hari ini." Bos berkata dengan tajam. Kiran memiliki ekspresi malu di wajahnya. Dia sama sekali tidak percaya diri sekarang. Meskipun pria itu mengatakan di pagi hari bahwa dia dulu pergi ke Real Estate Ruoshui, dia dapat langsung melaporkan nama Lauhan, tetapi Kiran tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Mungkin dia hanya membuka yang acak, hanya bercanda. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tinggalkan pekerjaan itu sendiri. Tujuan sebenarnya Huang Tingting akhirnya terungkap. Adalah ilegal untuk memecat karyawan tanpa alasan. Bagaimanapun, Kiran memiliki kontrak dengan perusahaan, tetapi jika dia pergi sendiri, maknanya akan berbeda. "Aku bisa melakukannya," kata Kiran dengan gigi terkatup. "Kamu? Bagaimana kamu bisa melakukannya? Apakah berguna untuk mengucapkan kata-kata besar ini?" Huang Tingting tersenyum menghina. "Aku punya teman yang mengenal Zhong Liang." Kiran berkata dengan berani. Mendengar kata-kata Kiran, Huang Tingting membeku sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 433. "Temanmu, kamu masih mengenal Zhong Liang? Apakah kamu ingin menertawakanku sampai mati?" Huang Tingting berkata sambil tertawa lebar. Bos juga menggelengkan kepalanya dengan senyum ringan di wajahnya. Kata-kata Kiran jelas berbohong. Jika dia memiliki jaringan kontak seperti itu, bagaimana dia bisa bekerja di perusahaannya? Bukankah lebih baik pergi ke Ruoshui Real Estate? "Kiran, saya tidak berharap Anda tidak tahu apa-apa, membual cukup kuat." Huang Tingting melanjutkan, memegangi perutnya. Kiran membenamkan kepalanya. Dia tidak yakin apakah yang dikatakan orang yang dia temui di pagi hari itu benar atau tidak. Dia hanya mengatakannya secara impulsif, jadi dia mengatakannya sekarang. Dia juga menyesalinya sekarang, kalau orang itu. "Ya, bukankah ini lelucon buktikan kemampuanmu padaku, mengerti? Akan memikirkan cara lain untuk menyelesaikan tugas." "Oke, tidak apa-apa, kamu keluar dulu," kata bos. Setelah Kiran pergi, Huang Tingting duduk langsung di pangkuan bos dan mengeluh, "Jika Anda tidak menandatangani kontrak dengannya, kami tidak perlu merepotkan." Bos itu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Pinggangnya yang ramping dengan kedua tangan, berkata, "Bagaimana saya tahu bahwa Anda tidak menyukainya? Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan pernah membiarkan dia bergabung dengan perusahaan." Bos peduli dengan Huang Tingting, yang membuatnya sangat bangga. Dia tertawa dan berbisik di telinga bos, "Saya sudah menyiapkan kejutan untuk Anda malam ini, jangan lupa untuk datang ke rumah saya." Bos menggeliat tenggorokannya dan berkata dengan penuh harap, "Kejutan apa?" "Karena itu kejutan, tentu saja saya dapat memberitahu Anda di malam hari, jika tidak, apakah masih ada perasaan terkejut? Tetapi saya dapat memberi Anda pratinjau terlebih dahulu, itu adalah favorit Anda." Setelah berbicara, Huang Tingting menginjak sepatu hak tinggi dan meninggalkan kantor dengan sebuah tikungan. Favorit, bos sedang bersiap-siap, mungkin menebak kejutan apa yang sedang dia persiapkan, dan mau tak mau lebih menantikannya. Setelah Kiran kembali ke tempat kerjanya, dia jatuh dalam kesulitan.
Dia pergi ke real estate Wushui dalam keadaannya saat ini, dan ada kemungkinan besar dia tidak akan dapat melihat Zhong Liang, dan bahkan jika dia melihat Zhong Liang, dia tidak bisa meyakinkan Zhong Liang kerjasama yang baik dengan perusahaan. Ini memang tugas yang mustahil, jebakan yang dibuat oleh Huang Tingting untuk membuatnya meninggalkan perusahaan. Tetapi semakin seperti ini, semakin banyak keengganan untuk mengakui kekalahan akan muncul di hati Qiran. Dia tidak hanya ingin membuktikan dirinya, tetapi juga ingin Huang Tingting tahu bahwa kemampuan dapat mengatasi segalanya, bukan kecantikan. Sudahkah Anda memutuskan kapan harus pergi ke Wushui Real Estate? Saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menunda. Huang Tingting mendesak stasiun kerja Qiran lagi. Pergi sekarang. Qiran berdiri dengan dokumen dan berkata. Huang Tingting memandang Qiran dengan tatapan kagum, dan berkata, saya berharap Anda beruntung, saya harap Anda tidak mengecewakan bos, jika tidak, pekerjaan Anda tidak akan dapat dipertahankan, saya masih bersimpati dengan pendatang baru. Seperti kamu. Qiran muak dengan kata-kata munafik ini, semuanya adalah target jahat Huang Tingting sama sekali, tapi sekarang dia memperlakukannya dengan kasihan, yang konyol. Huang Tingting, kamu pasti tidak tahu apa arti kata malu, kata Qiran. Wajah Huang Tingting tiba-tiba berubah, dan dia menggertakkan giginya dan berkata kepada Qiran, apa maksudmu, memarahiku? Qiran menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa memarahimu, aku hanya berbicara tentang mereka yang tidak tahu malu. Kamu bukan orang seperti ini, kan? Wajah Huang Tingting sama malunya dengan dia makan kotoran, dan dia tidak malu. Bukankah dia berbicara tentang dirinya sendiri? Hubungan yang tidak jelas antara dia dan bos adalah sesuatu yang dia bangga, tetapi ketika dia dimarahi oleh pendatang baru seperti Qiran, dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Qiran, sepertinya kamu masih belum bisa belajar bagaimana melakukan sesuatu. Jika kamu menyinggungku, kamu hanya akan keluar dari perusahaan, kata Huang Tingting tajam. Jika saya dapat menegosiasikan kerja sama dengan Wushui Real Estate, apakah bos masih akan memecat saya? Kata Qiran. Huang Tingting memandang Qiran dengan heran dan berkata, bukan karena ini kamu memamerkan kekuatanmu di depanku. Setelah itu, Huang Tingting tertawa arogan, dia terhibur oleh kepercayaan diri Qiran yang tidak dapat dijelaskan. Air yang lemah apa jenis keberadaan adalah real estate. Meskipun dikatakan telah ditekan oleh grup Han, tetapi di Uncheng, itu juga salah satu perusahaan besar teratas. Bagaimana mungkin bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti mereka? Huang Tingting mengangkat masalah ini. Hanya karena dia tahu bahwa Qiran tidak dapat menyelesaikannya, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu percaya diri sekarang. Benar saja, dia adalah anak sapi yang baru lahir. Dia tidak tahu bahaya masyarakat sama sekali, dan dia tidak bisa dengan jelas mengenali nilainya sendiri. Qiran, kamu sangat naif. Sepertinya itu hanya cocok untuk lingkungan sekolah. Apakah kamu tahu apa itu masyarakat sebenarnya? Huang Tingting berkata dengan jijik. Ketika Qiran pertama kali masuk ke dalam masyarakat, memang banyak hal yang tidak dia mengerti. Misalnya, Huang Tingting mengincarnya tanpa peringatan, yang membuat Qiran sangat bingung. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan perusahaan dan tidak pernah memprovokasi Huang Tingting. Jika saya dapat berbicara tentang kerja sama ini, saya akan membiarkan bos mengenali nilai keberadaan Anda di perusahaan, dan saya akan mengatakan kepadanya bahwa Anda hanya akan menunda pengembangan perusahaan. Karena Qiran dan Huang Tingting telah robek terpisah, mereka tidak peduli untuk mengatakan lebih banyak beberapa, pada akhirnya, dipecat atau dihargai oleh bos. Banyak rekan di perusahaan memiliki banyak ketidakpuasan dengan Huang Tingting, dan bahkan mereka berharap seseorang dapat menekan Huang Tingting sehingga perilakunya di perusahaan dapat dikendalikan,
tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Kiran, mereka menggelengkan kepala tanpa daya dan tersenyum. Pahit saya percaya bahwa Kiran dapat melakukannya, karena tugas yang mustahil, bahkan keajaiban tidak mungkin terjadi, kesenjangan antara kedua perusahaan benar-benar terlalu besar. Kamu tahu, di mataku, kamu seperti badut lompat balok, yang membuat orang senang, kata Huang Tingting sambil tersenyum ringan. Segera, Huang Tingting menyapa rekan-rekan lain dan berkata, Anda mengatakan itu konyol. Dia benar-benar berpikir dia dapat berbicara tentang kerja sama dengan Ruoshui Real Estate. Apakah Anda ingin mengajari pendatang baru betapa kejamnya tempat kerja? Menghadapi kejatuhan Huang Tingting, kebanyakan orang memilih untuk tetap diam, lagi pula mereka tidak menyukai Huang Tingting. Tetapi ada juga beberapa orang yang sengaja ingin menyenangkan Huang Tingting, dan mulai menyerang Kiran secara lisan. Kiran, kamu benar-benar menganggap dirimu berbakat, itu konyol. Orang sepertimu yang baru saja lulus tidak benar-benar mengerti apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu, dan tidak bisa menjadi manusia. Perusahaan ini, selain bos, Huang Tingting memiliki kekuatan paling besar. Jika Anda ingin mempertahankan pekerjaan Anda harus segera meminta maaf padanya. Mendengarkan orang-orang ini berbicara untuk dirinya sendiri, Huang Tingting tertawa menghina dan berkata kepada Kiran, apakah kamu mendengar bahwa tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan? Saya optimis tentang Anda, ini bukan pendapat saya. Menjual tubuhmu sebagai ganti semua ini, kata Kiran. Huang Tingting memandang Kiran dengan gigi terkatup. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu di depan umum, dengan jelas menuangkan air kotor padanya. Bahkan jika ini benar, dalam pandangan Huang Tingting, dia tidak menjual tubuhnya, tetapi hanya menggunakan barang-barang dengan nilai yang sama sebagai pertukaran dengan bos. Kekuatan, Huang Tingting berjalan ke arah Kiran, menampar wajah Kiran, dan berkata, ini kekuatan, aku berani memukulmu. Apakah kamu berani melawan? Kiran menutupi pipinya yang panas dan sakit. Dalam-dalam setelah menghela napas, dia berkata dengan mata yang keras, Huang Tingting, mari kita tunggu dan lihat. Saya pasti akan mendapatkan kerja sama kembali. Ketika saatnya tiba, saya ingin Anda meminta maaf kepada saya. Setelah berbicara, Kiran mengambil informasi yang tebal, meninggalkan perusahaan. Huang Tingting tidak khawatir sama sekali, meskipun kata-kata Kiran kejam dan tegas, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan ini, karena ini adalah tugas yang mustahil. Apa yang kamu lihat? Ini waktu kerja. Bukan untuk kamu gunakan untuk menonton pertunjukan. Apakah kamu ingin didenda? Huang Tingting memarahi karyawan lain. Ini adalah hak dan perlakuan yang dia nikmati di perusahaan, dan hampir tidak ada yang berani melanggarnya. Bab 434. Ketika Kiran benar-benar naik taksi ke depan perusahaan real estate Ruoshui, ambisinya berkurang lebih dari separuh waktu. Di depan Huang Tingting, Kiran menunjukkan kepercayaan diri yang kuat, tetapi dia tidak bisa menahannya. Napasnya. Aku tidak benar-benar merasa bisa melakukan ini. Ketika dia benar-benar datang ke Ruoshui Real Estate dan hendak menghadapi masalah ini, Kiran tahu betul bahwa kemungkinan mendiskusikan kerja sama sangat tipis, dan bahkan peluangnya untuk melihat Zhong Liang sangat tipis. Pagi itu Kiran tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Jika Anda membeli sarapan, Anda akan dapat bertemu seseorang yang akan mengubah nasibnya. Ini bukan serial TV. Bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi? Tepat ketika Kiran ragu-ragu di pintu dan tidak berani masuk, seorang wanita yang tampak seperti seorang sekretaris berjalan ke arahnya. Dengan sopan bertanya, apakah Anda Nona Qi? Menghadapi pertanyaan sopan, Kiran tercengang, bagaimana dia bisa tahu siapa nama keluarganya? Nama keluarga saya adalah Qi. Tapi saya harus. Bukan orang yang Anda cari.
Sekretaris itu tersenyum dan berkata, "Jika Anda di sini untuk melihat Brother Song, saya rasa saya tidak salah." Kiran menelan ludah. Dia memang datang untuk melihat Song Liang. Tapi bagaimana pihak lain bisa tahu? Apakah Anda yakin, orang yang Anda cari adalah saya? Meskipun saya datang untuk melihat Song Liang, dia seharusnya tidak mengetahuinya. Kiran dengan hati-hati dia khawatir bahwa orang lain bermarga Ki akan datang menemui Song Liang hari ini, menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Seharusnya tidak ada yang salah, silakan ikut dengan saya, Saudara Song sudah menunggu Anda, kata sekretaris itu. Kiran berjalan ke Real Estate Wushui dengan khawatir, seolah-olah dalam mimpi. Pergi ke pintu secara pribadi. Saya belum memikirkan bagaimana melihat Song Liang, tetapi saya tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil inisiatif untuk memimpin di pintu, yang terlalu aneh. Tiba-tiba, Kiran memikirkan apa yang terjadi pagi ini. Dia mengatakan bahwa selama dia melaporkan namanya, dia akan dapat melihat Song Liang. Mungkinkah dia mengatur ini untuk sarapan? Apakah dia benar-benar membeli sesuatu yang dapat mengubah nasibnya? Tapi ini tidak benar, dia belum tahu. Belum sempat melaporkan namanya. Mengikuti sekretaris ke pintu kantor Song Liang, sekretaris berkata, "Saudara Song menunggumu di dalam, kamu bisa masuk." Pada saat ini, Kiran sangat gugup sehingga dia belum pernah melihat pria besar milik Song Liang. Dengan kata lain, ini adalah hal yang menegangkan, dan yang lebih penting, dia memiliki perasaan yang sangat tidak stabil di hatinya. Dia selalu merasa bahwa orang yang ingin dilihat Song Liang bukanlah dia, tetapi hanya kebetulan dalam hal nama keluarga. Tapi apakah itu kesalahpahaman atau tidak, itu hal yang baik untuk dapat melihat Song Liang. Kiran dengan berani masuk ke kantor dan menemukan bahwa ada lebih dari satu orang di kantor, selain Song Liang. Ada sosok lain yang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, tetapi sayangnya dia tidak bisa melihat penampilannya. "Apakah kamu Xiaoqi dari perusahaan desain itu?" Song Liang bertanya pada Kiran. Kiran tampak tersanjung, karena Song Liang bertingkah seperti dia mengenalnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Song Liang tersenyum dan melirik pria di depan jendela dari lantai ke langit-langit. Dia bisa mengenal Kiran, tentu saja. Setelah saran Han Xian, jika tidak, bagaimana dia bisa mengenali karyawan baru di perusahaan sekecil itu? "Saya dengar Anda ingin mencari Wushui Real Estate untuk bekerja sama. Apakah Anda punya rencana khusus?" Song Liang bertanya. Semangat Kiran terkejut. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperkenalkan Song Liang. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana kesempatan ini muncul, jadi dia dengan cepat memperkenalkan Song Liang. Ketika Kiran memasuki kondisi kerja, sepertinya orang yang sama sekali berbeda. Alih-alih ketidakdewasaan pendatang baru di tempat kerja, ia tampak sangat dewasa, seperti seorang veteran yang telah lama mengalami tempat kerja. Namun, tidak peduli seberapa sempurna rencananya, pada akhirnya akan dibatasi oleh kekuatan perusahaan, dan dengan keberadaan Wushui Real Estate, dia tidak dapat menemukan alasan untuk bekerja sama dengan perusahaan Kiran. "Saya menghargai sikap kerja Anda, tetapi saya ingin mengunjungi perusahaan Anda untuk melihat apakah kita dapat bekerja sama. Apakah menurut Anda nyaman untuk mengaturnya?" kata Song Liang. "Ya, tentu saja. Saya yakin bos kita akan sangat senang," kata Kiran. "Oke, itu saja untuk hari ini. Saya akan pergi ke perusahaan Anda besok, dan kemudian membahas kerja sama secara detail," kata Song Liang. Kiran meninggalkan kantor sampai dia berjalan keluar dari Real Estate Wushui, dan itu terasa seperti mimpi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat bertemu Song Liang dengan begitu lancar. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa Song Liang dapat dengan sabar mendengarkan semua ucapannya. Persiapan materi, dan dia harus pergi ke perusahaan mereka besok,
yang merupakan wajah yang sangat baik, bahkan jika kerja sama tidak dapat dicapai pada akhirnya, tugasnya dapat dianggap selesai. Hantua, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kiran berkata pada dirinya sendiri, pasti ada alasan mengapa ini berjalan begitu lancar, dan satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Kiran adalah adonan goreng. Toko tongkat Hantua. Tuan kecil, perusahaan ini hanyalah perusahaan desain kecil. Apakah Anda yakin ingin bekerja sama dengan mereka? Di kantor, setelah Kiran pergi, Zhong Liang bertanya pada Han Xian. Selama proses kemunculan Kiran, Han Xian selalu menghadap ke jendela dari lantai ke langit-langit dan menunjukkan orang-orang dengan punggungnya, sehingga dia tidak terlihat oleh Kiran siapa dia. Ini juga yang dia lakukan dengan sengaja. Karena takdir, dia tidak ingin Kiran berterima kasih padanya, jadi dia tidak perlu mengekspos dirinya sendiri. Kamu bisa mengevaluasinya sendiri. Jika kamu mau pergi ke perusahaan itu, dia sudah dianggap sangat kuat, dan tidak perlu mencapai kerjasama, kata Han Xian. Dia bukan dewa dan Buddha Purdue, dan kesempatan diberikan kepada Kiran, lihat saja bisakah dia memahaminya sendiri. Dalam situasi saat ini, Han Xian tidak akan bercanda dengan santai tentang kepentingan Wushui Real Estate. Bagaimanapun, dia masih memiliki lawan yang kuat untuk dihadapi. Aku mengerti. Zhong Liang mengangguk. Kiran kembali ke perusahaan, dan tepat setelah duduk di tempat kerjanya, Huang Tingting muncul. Aku kembali begitu cepat, dan aku bahkan belum memasuki gerbang perusahaan Wushui Real Estate. Mengapa kamu tidak pergi dan melaporkan pengunduran dirimu? Huang Tingting berkata sambil tersenyum. Menurut pendapatnya, kembalinya Kiran begitu cepat. Pasti gagal, dan akibat dari kegagalan adalah meninggalkan perusahaan. Saya sudah bertemu Zhong Liang, tapi tidak perlu bagi saya untuk melaporkan hal semacam ini kepada Anda. Saya akan pergi ke bos nanti, kata Kiran ringan. Yo, aku cukup pandai meniupnya. Kamu masih bisa bertemu Zhong Liang, lelucon yang luar biasa, kata Huang Tingting dengan jijik. Aku bercanda, aku tidak perlu menjelaskan kepadamu, ingatlah untuk datang ke perusahaan besok pagi, ada tamu yang sangat penting untuk diterima. Setelah Kiran selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju kantor bos. Kelopak mata Huang Tingting melonjak, melihat penampilan percaya diri Kiran, mungkinkah dia bisa melakukan ini, bagaimana ini mungkin? Dia adalah pendatang baru di tempat kerja, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu sulit? Zhong Liang lemah atas manajemen rumah air, bahkan jika bosnya datang sendiri, belum tentu memenuhi syarat untuk bertemu Zhong Liang. Huang Tingting mengikuti dengan cermat dan pergi ke kantor bos bersama Kiran. Bos, saya pernah ke Real Estate Wushui, kata Kiran. Bos tidak mengangkat kepalanya, dan berkata, karena hal-hal belum dilakukan, Anda harus tahu bagaimana melakukannya. Kata-kata ini menunjukkan pengetahuan diri bos. Dia tahu kemampuan perusahaannya, dan kesenjangan antara Wushui Real Estate dan Real Estate Wushui seperti jurang. Real Estate Wushui tidak mungkin mencapai kerja sama dengannya. Saya bertemu dengan Zhong Liang dan menjelaskan kepadanya semua kualifikasi perusahaan yang disiapkan. Saya tidak tahu apakah kerja sama akan berhasil, tetapi besok, dia akan datang ke perusahaan untuk memeriksa secara langsung, kata Kiran. Setelah bos mendengar kata-kata ini, dia tertegun sejenak. Seluruh tubuhnya tampak membatu. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Besok, Zhong Liang akan datang ke perusahaan kami. Kiran, bisakah kamu melebih-lebihkan kesombonganmu? Bagaimana mungkin Zhong Liang datang ke perusahaan kami? Huang Tingting berkata dengan tidak percaya. Kiran mengangkat alisnya dan bertanya kepada Huang Tingting, di matamu, nilai perusahaan sangat rendah, bukankah Zhong Liang layak untuk datang? Ini membuat Huang Tingting terdiam.
Di depan bos, dia tentu saja tidak bisa lakukan ini kata, tapi dia benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Bab 435. Setelah bos yang kaget tersadar, dia berdiri dengan penuh semangat dan bertanya pada Kiran, "Kamu tidak bercanda, Zhong Liang benar-benar ingin datang ke perusahaan kami?" "Bos, ini yang dia katakan sendiri padaku, tentu saja tidak." "Itu palsu," kata Kiran. Bos berjalan ke Kiran dengan penuh semangat, menarik tangan Kiran tanpa sadar, dan berkata dengan penuh semangat, "Kiran, jika perusahaan benar-benar dapat bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate, itu akan menjadi kontributor utama bagi perusahaan, dan perusahaan pasti akan tidak di masa depan diperlakukan dengan buruk." Melihat sikap bos terhadap Kiran, Huang Tingting menggertakkan giginya. Dia mengatur masalah ini dengan harapan Kiran akan meninggalkan pekerjaan secara sukarela jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas, tetapi dia tidak melakukannya. Berharap bahwa dia sekarang lebih dihargai oleh bos karena masalah ini. Huang Tingting memiliki pengetahuan diri, dia tahu bahwa di mata bos, dia tidak bisa dibandingkan dengan minat, apalagi minat yang begitu besar. "Bos, apakah Anda benar-benar percaya apa yang dia katakan? Bagaimana Zhong Liang bisa datang ke perusahaan kami?" Huang Tingting berkata kepada bos, dia masih merasa bahwa Kiran berbohong, bahkan jika dia tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk Kiran berbohong, dia tidak ingin percaya bahwa Kiran bisa melakukan hal ini. Mungkin juga dapat dikatakan bahwa Huang Tingting tidak berani menghadapi kenyataan di depannya, karena dia tidak dapat menerima bahwa pendatang baru seperti Kiran akan membanjirinya di masa depan. Bos memelototi Huang Tingting. Dia tidak berpikir Kiran berbohong, dia juga tidak ingin Kiran berbohong, karena ini adalah titik balik bagi perkembangan perusahaan. Jika dia bisa bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate, itu mungkin saat ia mencapai puncak hidupnya. Huang Tingting, lebih baik memperlakukan Kiran dengan sopan di masa depan. Dia adalah pahlawan perusahaan sekarang. Jika kamu berani mempersulitnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bos berkata dengan tajam kepada Huang Tingting. Huang Tingting sangat tidak mau, tetapi di depan uang, dia seperti tumpukan besi tua, dan kecantikannya tidak cukup untuk menggoda bos untuk mematuhinya. "Aku mengerti," kata Huang Tingting. "Kiran, duduk dulu dan ceritakan apa yang terjadi." Sikap bos terhadap Kiran berubah 180 derajat, jadi dia akan menyajikan teh dan air Kiran secara langsung. Melihat adegan ini, Huang Tingting tahu bahwa statusnya di perusahaan pasti akan turun banyak di masa depan, dan satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan status quo adalah mencegah Zhong Liang muncul besok. Untungnya, dia memiliki mantan rekan kerja yang sekarang bekerja dengan Ruoshui Real Estate, jadi dia bisa menanyakan situasinya. Setelah meninggalkan kantor, Huang Tingting berjalan ke pintu keluar kebakaran tak berawak, mengeluarkan telepon, dan menemukan Mi-file di buku alamat. Sebelum Huang Tingting tidak datang ke perusahaan ini, dia adalah rekan kerja dengan Mi-file di perusahaan lain. Meskipun hubungan antara keduanya tidak terlalu baik, itu dianggap takdir, dan tidak ada hubungan buruk di antara mereka. Dia tampaknya memiliki masalah. "Huang Tingting, kenapa kamu ingat untuk meneleponku?" Mi-file tampak terkejut ketika menerima telepon Huang Tingting, karena setelah dia pergi, keduanya tidak pernah menghubungi lagi. "Bagaimana pekerjaannya saat ini?" "Perawatan di Ruoshui Real Estate pasti sangat bagus." Huang Tingting bertanya sambil tersenyum. Mereka berdua memulai rutinitas harian mereka dan berbicara banyak omong kosong. Mereka tidak bertanya sampai Mi-file menjadi tidak sabar. "Jika Anda ada hubungannya dengan saya, katakan saja langsung, jangan bertele-tele." "Saya ingin bertanya, besok akan menjadi jam. Apakah Liang memiliki pengaturan khusus?" tanya Huang Tingting.
Saudara Zhong akan mengunjungi perusahaan besok, dan saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa saya akan pergi juga. Ada apa? Mifel bertanya dengan rasa ingin tahu. Perusahaan yang dia tuju adalah perusahaan saya saat ini. Bisakah Anda membantu saya menemukan cara agar Zhong Liang membatalkan perjalanan ini, kata Huang Tingting. Ketika Mifel ditemani nama Zhong Liang, dia senang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru. Sangat jarang mendapatkan kesempatan seperti itu, dan itu juga merupakan kesempatan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Zhong Liang. Ayo pada, bagaimana Anda bisa berharap Zhong Liang dapat membatalkan perjalanan? Huang Tingting, ini adalah kesempatan bagus bagi perusahaan kami untuk bekerja sama dengan Ruoshui Real Estate. Mengapa Anda ingin membatalkannya? Tanya Mifel bingung. Sulit untuk menjelaskan masalah ini untuk sementara waktu. Jika Anda dapat membantu saya dengan ini, saya pasti akan membantu menyelesaikan hal-hal yang merepotkan di masa depan. Bagaimana? Selama Zhong Liang tidak muncul, Huang Tingting akan bisa menginjak Kiran lagi, jadi dia menaruh semua harapannya pada Mifel. Persahabatan antara Mifel dan Huang Tingting tidak begitu baik sehingga dia akan melakukan ini, dan bahkan jika hubungannya baik, dia tidak memenuhi syarat untuk mengubah jadwal Zhong Liang dengan santai. Huang Tingting, kamu benar-benar memikirkanku. Aku hanya karyawan biasa di perusahaan. Bagaimana aku bisa mengubah jadwal Brother Zhong dengan santai? Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, kata Mifel. Huang Tingting menggertakkan giginya, meskipun masuk akal jika Mifel tidak membantu, tetapi dia sedikit membenci Mifel karena itu. Jujur saja, manfaat apa yang kamu butuhkan untuk membantuku? Kata Huang Tingting. Mifel tersenyum menghina. Sikap arogan Huang Tingting seperti memperlakukannya sebagai pelayan, mengapa dia memiliki kualifikasi seperti itu? Panggilan yang saya jawab didasarkan pada hubungan saya sebelumnya. Jika tidak apa-apa, jangan menelepon saya di masa depan. Mifel menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Huang Tingting hampir tidak ingin menjatuhkan telepon, tetapi berpikir bahwa itu adalah pembelian baru belum lama ini, dia tidak mau membuangnya pada akhirnya. Jika Huang Tingting memiliki keraguan tentang kedatangan Zhong Liang ke perusahaan sebelumnya, maka sekarang, dengan konfirmasi Mifel, itu tidak diragukan lagi, jadi dia tahu bahwa begitu besok datang, statusnya di perusahaan akan tidak sebagus Kiran, tidak peduli seberapa bagus dia di tempat tidur. Tidak ada gunanya melayani bos dengan nyaman. Di bawah ukuran prospek pengembangan perusahaan, sangat tidak mungkin bagi bos untuk membuat Kiran tidak senang karena dia. Kiran, aku tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Tidak peduli apa, Zhong Liang tidak dapat muncul di perusahaan besok, kata Huang Tingting dengan gigi terkatup. Kembali ke pekerjaannya, Huang Tingting mulai memutar otak untuk menemukan cara untuk mencegah Zhong Liang muncul di perusahaan besok. Tidak butuh waktu lama bagi bos untuk berjalan ke Huang Tingting dengan marah, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Bos, apakah ada yang ingin Anda pesan? Huang Tingting berkata kepada bos dengan bingung. Bos menampar wajah Huang Tingting dan menamparnya secara langsung. Huang Tingting menutupi wajahnya dan tampak tidak yakin dengan alasannya, dengan air mata di matanya menunjukkan gerakan yang sangat lemah, dan berkata, Bos, untuk apa Anda memukuli saya? Apakah saya melakukan kesalahan? Sedang memutar rekaman, lemparkan ke meja Huang Tingting. Rekaman itu persis seperti yang dia panggil di pintu keluar kebakaran. Kata-kata itu dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menghentikan Zhong Liang datang ke perusahaan. Tidak heran bosnya sangat marah. Setelah kesempatan bagus, Huang Tingting menunggu kesempatan untuk menghancurkannya. Siapa yang mencuri rekaman, keluarga tidak bisa mati. Huang Tingting meraung marah,
Hal semacam ini diketahui oleh bos, dan akhirnya bisa dibayangkan. Bos memandang Huang Tingting dengan dingin dan berkata, "Huang Tingting, saya tidak berharap untuk melakukan sesuatu yang berbahaya bagi perusahaan untuk keuntungannya sendiri. Kiran bekerja keras untuk membuat Zhong Liang mengunjungi perusahaan kami untuk diperiksa, tetapi, untuk benar-benar ingin merusak kesempatan ini, saya benar-benar melihatnya salah sebelumnya. Bos, maafkan saya melakukan ini hanya karena saya bingung untuk sementara waktu, maafkan saya, oke, panik." Meskipun bos terobsesi dengan kemampuan Huang Tingting di tempat tidur, dia tidak bodoh. Hanya dengan uang bisa ada lebih banyak wanita. Dia tidak bisa merusak masa depannya di tangan seorang wanita. "Pergi, mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi karyawanku." Bos berkata dengan dingin, meninggalkan momok seperti itu tidak akan berarti apa-apa bagi perusahaan. Hanya dengan melepaskannya sesegera mungkin perusahaan dapat stabil. Huang Tingting putus asa untuk sementara waktu, dan akhirnya berhasil berhubungan dengan bos. Dia tidak bisa melakukan apa-apa di perusahaan, hanya mencari gajinya setiap bulan, dan sering menerima hadiah yang lebih mahal. Ini sangat cocok untuk Huang Tingting. Di hidup, bagaimanapun juga, dia bukan tipe wanita dengan penampilan luar biasa. Ini adalah keberuntungan besar untuk mendapatkan kehidupan seperti itu. Tapi sekarang, semuanya sia-sia.